Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsal Maimuna dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan penyembuhan uji asumsi klasik. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali ada beberapa yang dilakukan seperti uji Dewey, Durbin-Watson, uji statistik Key Box, Peirce, dan Lijung Box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukannya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan penggunaan periode T sebelumnya. Jika terjadi korelasi antara variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusannya itu uji yang menurut Durbin-Watson itu tuh jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DL, maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Dan apabila jika D terletak antara DU dan 4 dikurang DU, maka H0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Nah, jika D Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan uji autokorelasi pada uji Durbin-Watson ialah nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Jika demikian, alternatif yang digunakan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan melakukan uji Rantes. Faktor yang terjadi dalam autokorelasi adalah sebagai berikut, yaitu adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi, manipulasi data, dan menggunakan data yang empiris. Uji Rantes adalah bagian dari statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusannya itu berdasarkan nilai asymmetric tutel. Apabila lebih kecil dari 0,05, maka terjadi autokorelasi, dan sebaliknya apabila lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi autokorelasi. Ini penyembuhan data uji heteroskedasitas. Solusinya itu berikut cara yang diperlukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedasitas, yaitu melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedasitas. Lalu yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti L, M, log, lag, dan lain-lain. Lalu melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka tidak boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, sekarang kita langsung ke SPSS-nya aja. Di sini kita langsung analisis. Lalu kita regresi. Lalu kita klik linier. Nah, untuk depend-nya itu kita masukin IHSG-nya ini atau variabel Y, dan independennya variabel kurs dan SBI. Lalu untuk statistiknya yang kita checklist itu estimate, model fit, sama kolinearita diagnostik. Lalu kita yang di residualnya kita checklist yang Durbin-Watson. Kalau udah kita klik continue. Di save-nya kita juga checklist yang residual yang unstandardized-nya. Kalau udah kita klik continue. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, kalau udah keluar hasil output-nya, kita lihat yang di model summary. Kita lihat nilai DW-nya, kan ini 10,72. Nah, kita lihat tabel DW-nya dulu. Tabel DW. Nah, untuk melihat tabel DW-nya itu kan kita seharusnya pakai rumus dulu, yaitu K.2. N itu
itu tuh kan K itu sama dengan variabel bebasnya. Di sini kita lihat variabel bebasnya kan ada 2, X1 dan X2. X1 dan X2. Nah, terus tuh untuk N-nya kan ada 12 data. Jumlah datanya ada 12. Nah, baru kita ke tabel DW-nya. Di sini kita lihat untuk K sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 12, yaitu nilai DL-nya 0,8122 dan nilai DU-nya 1,5794. Nah, dari sini nih kita bisa ngambil keputusan, yaitu lihat lagi output-nya. Nah, di sini kita kan nilai DW-nya 0,72 yang berarti nilai DW itu lebih besar daripada nilai DL dan nilai DU itu lebih besar daripada nilai DW. Nah, keputusan yang kita ambil itu tuh yaitu tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti karena nilai DW itu berada di antara nilai DL dan nilai DU. Seperti itu. Lalu kita sekarang mau nguji rantesnya. Itu kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu yang runs. Nah, untuk tes variabelnya ini kita masukin yang unstandardized-nya. Kalau udah, kita klik OK. Nah, di sini kan sudah keluar nilai, ya kan? Ya, di sini kan sudah keluar nilai rantesnya. Di sini menunjukkan nilai asymptotic totalnya 0,762, yang berarti nilai 0,762 ini lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kesimpulan kita ambil itu tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, nilai rantes ini nih, tabel rantes ini nih ialah cara uji yang mudah untuk menguji penyembuhan data yang lain. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk penyembuhan data autokorelasi. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.